Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup kalian seperti di jalur yang salah? Seperti semua yang kalian coba nggak ada yang berhasil. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa hidup saya gini-gini aja? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia apa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita. Spoiler alert, semuanya ada di pikiran kita. So, tonton video ini sampai akhir. Mari kita mulai dari dasar. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, dimulai dari pikiran kita. Ini yang disebut dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Apa yang sudah kita pikirkan akan menarik hal-hal yang sejalan dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka hal-hal positif akan datang. Begitu juga sebaliknya. Tapi jangan cuma percaya kata-kata saya. Kita bakal bahas kenapa dan bagaimana caranya ini bisa bekerja. Pikiran kita itu seperti magnet. Apa yang kita pikirkan terus-menerus akan membentuk keyakinan kita. Keyakinan ini kemudian mempengaruhi tindakan kita. Contohnya gini, kalau kita selalu berpikir saya nggak bisa, saya nggak mampu, lama-lama kita akan benar-benar percaya bahwa kita nggak bisa, dan akhirnya kita nggak jadi berani mencoba hal tersebut. Sebaliknya, kalau kita yakin, berpikir kita mampu, kita bisa, maka kita akan mencari untuk membuatnya jadi kenyataan. Jadi step pertama adalah ubah pola pikir kita. Ubah pola pikir negatif kita menjadi yang positif. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya, ganti pikiran Anda, saya selalu sial, menjadi saya sedang belajar dari setiap kesalahan. Simple tapi powerful. Pemikiran kita menciptakan realitas kita. Bayangkan, pikiran seperti program komputer yang mengendalikan seluruh hidup kita. Jika kita memasukkan program yang negatif, maka hasilnya juga akan buruk. Tapi kalau kita memasukkan program yang baik dan positif, hasilnya juga akan baik. Pernah dengar tentang visualisasi atau afirmasi? Ini adalah teknik super efektif untuk membantu kita mengubah pikiran. Visualisasi adalah membayangkan dengan detail apa yang kita inginkan, seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, bayangkan diri kalian sedang mencapai impian kalian. Rasakan emosi yang kalian rasakan saat itu. Semakin detail, semakin baik. Visualisasi bukan hanya tentang melihat gambar di kepala, tapi juga merasakan emosi yang terikat dengan pencapaian tersebut. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa bangga yang muncul ketika kalian melihat diri kalian mencapai tujuan kalian. Ketika kita memvisualisasikan tujuan kita dengan jelas, kita mengirimkan sinyal kuat kepada pikiran bawah sadar kita bahwa kita serius untuk mencapainya. Ini akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Contohnya, kalau kalian punya impian untuk memiliki rumah sendiri, bayangkan setiap detail-detail warna dindingnya, tata letak ruangannya, aroma di dalam rumah, dan perasaan nyaman saat berada di sana. Visualisasi ini akan menjadi pengingat yang kuat dan mendorong kalian untuk bekerja lebih keras dan tetap fokus pada tujuan. Sedangkan afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ulangi setiap hari. Afirmasi bertujuan untuk menggantikan pemikiran negatif kalian menjadi pemikiran positif. Contoh, afirmasi yang bisa kalian gunakan antara lain, saya adalah orang sukses, saya pantas untuk bahagia, atau saya berani mengambil resiko. Ulangi setiap hari, terutama di pagi hari saat bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Konsisten adalah kuncinya. Ketika kita mengulangi afirmasi ini, kita mulai mempercayainya dan secara perlahan mengubah pola pikir kita. Pikiran bawah sadar kita mulai menerima afirmasi tersebut sebagai kenyataan. Misalnya dengan mengatakan saya pantas bahagia setiap hari,
kita akan mulai merasa lebih positif dan mencari kebahagiaan dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan kombinasi visualisasi dan afirmasi, kita menciptakan gambar mental yang jelas dan positif tentang masa depan kita, serta menguatkan keyakinan bahwa kita bisa mencapainya. Ini adalah langkah penting dalam merancang hidup yang kita inginkan. Jadi, jangan ragu untuk mencoba teknik ini. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan impian kalian dan mengucapkan afirmasi positif. Kalian akan terkejut melihat bagaimana hal-hal mulai berubah dalam hidup kalian. Pikiran kita juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikiran pesimis dan negatif, lama-lama kita juga bisa terbawa. Oleh karena itu, penting untuk memilih lingkungan yang mendukung kita untuk tumbuh dan berkembang. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Pepatah ini sangat relevan karena lingkungan sosial kita memiliki dampak besar pada bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Coba pikirkan jika kalian selalu bersama-sama orang yang pesimis dan selalu mengeluh. Apakah kalian merasa termotivasi untuk mencapai tujuan kalian? Tentu saja tidak. Sikap negatif dan pesimisme mereka bisa menular dan menghambat semangat kalian. Sebaliknya, jika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, mendukung, dan penuh semangat, kalian akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk mengejar impian kalian. Lingkungan positif tidak hanya terbatas pada teman dan keluarga, tetapi juga komunitas atau kelompok yang kalian ikuti. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kalian. Misalnya, jika kalian menjadi pengusaha sukses, carilah komunitas lingkungan yang bisa mendukung dan berbagi pengetahuan. Lingkungan seperti ini akan memberikan kalian banyak inspirasi, wawasan, dan semangat untuk terus maju. Selain itu, perhatikan juga konten yang kalian konsumsi setiap hari. Sosial media, berita, dan hiburan yang kita pilih juga membentuk pola pikir kita. Hindari konten-konten yang penuh dengan drama dan negativitas. Sebaliknya, pilihlah konten yang edukatif, inspiratif, dan memotivasi. Bacalah buku-buku pengembangan diri, dengarkan podcast yang menginspirasi, dan tonton video-video yang memberikan wawasan positif. Memiliki lingkungan yang positif juga berarti berani melepaskan hubungan yang toksik. Ini mungkin tidak mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan mental kita. Jika ada orang-orang dalam hidup kita yang terus-menerus merendahkan atau mengkritik kita tanpa alasan yang konstruktif, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang benar peduli dan ingin melihat kalian sukses. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang menghambat pertumbuhan kita. Buatlah pilihan sadar untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Ini akan memberikan dampak besar pada bagaimana kita berpikir dan bertindak, serta membantu kita mencapai potensi maksimal kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari lingkungan yang positif. Cari dan jaga dengan hubungan orang-orang yang menginspirasi, mendukung, dan membantu kalian untuk tumbuh. Dengan begitu, kalian akan melihat pertumbuhan besar dalam hidup dan pikiran kalian. Rasa syukur adalah kunci untuk menarik lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Saat kita bersyukur, kita mengirimkan sinyal positif ke alam semesta bahwa kita menghargai apa yang kita miliki. Ini membuka pintu untuk lebih banyak berkat dan keberuntungan. Rasa syukur adalah salah satu emosi yang paling kuat yang bisa kita rasakan. Ketika kita benar-benar merasakan syukur, kita lebih fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita, besar maupun kecil.
Ini membuat kita merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa untuk menghargai hal-hal yang sudah ada di sekitar kita. Kita lebih fokus pada apa yang belum kita miliki atau apa yang kurang dalam hidup kita. Namun, dengan melatih diri untuk selalu bersyukur, kita mengubah fokus kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Misalnya, ketika kita bangun di pagi hari, kita bisa mulai dengan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, memiliki tempat tinggal yang nyaman, dan orang-orang yang kita cintai. Latihan rasa syukur ini bisa dilakukan dengan cara menulis jurnal syukur setiap hari. Luangkan waktu beberapa menit di pagi hari atau malam hari untuk menuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Ini bisa hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi yang enak, mendapatkan pelukan hangat dari seseorang, atau mendapatkan penghargaan atas pekerjaan yang kita lakukan. Dengan menuliskan hal-hal ini, kita mengingatkan diri kita sendiri tentang banyaknya berkah yang sudah kita terima. Tidak hanya itu, rasa syukur juga memiliki efek positif pada kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin mengucapkan rasa syukur cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mereka juga lebih tahan terhadap stres dan lebih mampu mengatasi tantangan dalam hidup. Ini karena rasa syukur membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi, sehingga kita tidak mudah merasa terbebani oleh masalah. Selain menuliskan jurnal syukur, kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur secara langsung kepada orang-orang di sekitar kita. Mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu atau mendukung kita tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Interaksi yang positif menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan harmonis. Cobalah untuk selalu mencari hal-hal yang bisa kita syukuri dalam setiap situasi, bahkan dalam keadaan yang sulit. Pasti ada sesuatu yang bisa kita hargai. Misalnya, ketika menghadapi tantangan besar, kita bisa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sikap syukur ini akan membantu kita tetap positif dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan rasa syukur. Mulailah melatih diri untuk selalu bersyukur dan lihatlah bagaimana hidup kalian berubah menjadi lebih baik. Ketika kita bersyukur, kita menciptakan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia, damai, dan penuh makna. Kebiasaan kita sehari-hari juga sangat mempengaruhi pikiran kita. Coba mulai bangun kebiasaan positif yang mendukung tujuan kalian. Mulai dari olahraga, meditasi, membaca buku, atau bahkan sekedar berbicara positif pada diri sendiri. Kebiasaan adalah tindakan yang bisa kita lakukan secara berulang sehingga menjadi bagian dari rutinitas kita. Kebiasaan positif dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan memberikan pola pikir yang lebih sehat. Misalnya, olahraga secara teratur bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga membantu kita merasa lebih energik dan fokus, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Mulailah dengan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki setiap pagi atau mengikuti kelas yoga. Konsisten adalah kuncinya. Meditasi adalah kebiasaan lain yang sangat bermanfaat. Dengan bermeditasi, kita melatih pikiran untuk tetap tenang dan fokus. Meditasi dapat membantu kita mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan mempromosikan rasa damai. Mulailah dengan meditasi selama 5 menit tiap hari, kemudian tambahkan durasinya seiring waktu.
Ada banyak aplikasi dan video tutorial yang bisa membantu kalian memulai meditasi. Membaca buku juga merupakan kebiasaan positif yang bisa memperkaya pikiran kita. Bacalah buku-buku yang menginspirasi dan memberikan pengetahuan baru. Membaca dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan kita berpikir kritis, dan memberikan perspektif baru. Buatlah target untuk membaca setidaknya 1 buku setiap bulan. Pilih buku yang relevan dengan tujuan dan minat kalian untuk menjaga motivasi. Selain itu, berbicara positif pada diri sendiri juga sangat penting. Seringkali kita tidak menyadari betapa kerasnya kita pada diri sendiri. Ubah dialog internal kalian menjadi lebih positif dan mendukung. Daripada mengatakan saya tidak bisa, katakanlah saya akan mencoba dan saya belajar dari pengalaman ini. Kata-kata positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Cobalah untuk selalu menggunakan bahasa yang membangun saat berbicara dengan diri sendiri. Mulailah dari yang kecil dan terus konsisten. Kebiasaan-kebiasaan positif ini akan membantu kalian membangun mindset yang lebih kuat dan sehat. Jangan merasa harus mengubah segalanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan untuk dipraktekkan dan fokus sampai menjadi bagian dari rutinitas kalian. Setelah itu, tambahkan kebiasaan positif lainnya. Misalnya, kalian bisa mulai dengan kebiasaan menulis jurnal setiap malam. Luangkan waktu 5 menit untuk menuliskan apa yang kalian syukuri dan apa yang telah kalian capai pada hari ini. Ini mungkin membantu kalian melihat kemajuan dan tetap positif. Ketika kebiasaan ini sudah terbentuk, kalian bisa menambahkan kebiasaan baru seperti bangun lebih pagi untuk berolahraga atau meditasi. Ingatlah bahwa perubahan besar berasal dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jangan putus asa jika kalian mengalami kesulitan di awal. Tetaplah gigih dan berkomitmen pada kebiasaan positif yang kalian pilih. Dengan waktu dan usaha, kalian akan melihat perubahan besar dalam hidup kalian. Kebiasaan-kebiasaan positif ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih kuat, lebih sehat, membantu kita mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Jadi, ingatlah bahwa pikiran kita punya kekuatan besar dalam membentuk nasib kita. Mulailah dari mengubah pikiran negatif menjadi positif. Pikiran negatif bisa menghambat kita, sementara pikiran positif bisa membuka banyak peluang. Visualisasikan impian kalian dengan jelas dan detail. Bayangkan diri kalian sudah mencapainya dan rasakan kebahagiaan itu. Gunakan afirmasi kalian untuk memperkuat keyakinan diri. Katakan pada diri kalian bahwa kalian pantas sukses dan bahagia. Pilih lingkungan yang mendukung perkembangan kalian. Orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Carilah mereka yang memberikan energi positif dan dukungan. Syukuri setiap hal dalam hidup kalian, baik besar maupun kecil. Rasa syukur membantu kita fokus pada hal-hal yang baik dan menarik lebih banyak berkah. Bangun kebiasaan positif yang mendukung tujuan kita, mulai dari hal kecil seperti olahraga, meditasi, dan membaca buku. Kebiasaan ini akan membentuk pola pikir yang lebih kuat dan sehat, serta membantu kita mencapai potensi maksimal. Semua langkah ini akan membantu kita menciptakan hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Mulailah sekarang juga. Lakukan perubahan kecil yang konsisten setiap hari dan lihatlah bagaimana hidup kita berubah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan motivasi. Bersama-sama kita mengubah pikiran dan nasib kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam perubahan.